Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Pada pertemuan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan materi perkuliahan kita yang pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan ke-6 tentang strategi bisnis internasional. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu strategi pemasaran, yakni Ibu Husnil Khatimah, SE BBA Hons, PhD, karena telah memberikan izin kepada kami untuk presentasikan materi pada minggu ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Muhammad Kelvin, yang kedua Mutiara Masari, yang ketiga Nadia Ramadhani, yang keempat saya sendiri Siti Nurhazizah, dan yang kelima Ziki Jamianto Sandra. Pada pertemuan kali ini setidaknya ada 7 poin bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu International Opportunities, yang kedua International Strategies, yang ketiga Environment Trends, yang keempat Choice of International Entry Mode, yang kelima Risk in International Environment, yang keenam Strategi Competitiveness Outcomes, dan yang ketujuh The Challenge of International Strategies. Baiklah, untuk materi yang pertama, yakni pengenalan strategi bisnis atau Identifying International Opportunities, akan dijelaskan oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama itu pengenalan strategi bisnis internasional. Next. Suatu perusahaan akan memasuki pasar luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan laba dan penjualan serta melindungi pasar, keuntungan dan penjualan. Oleh karena itu, suatu perusahaan perlu untuk merumuskan strategi bisnis internasional mulai dari menganalisis peluang internasional serta menentukan cara-cara untuk masuk ke dalam pasar dan bersaing kepada kompetitornya. Secara tradisional, perusahaan terlibat dalam perdagangan internasional dengan memilih untuk memasuki pasar yang familiar atau dekat dengan negara asal. Manajer merasa lebih nyaman untuk memasuki pasar yang terdekat lebih dahulu karena mereka mungkin telah berinteraksi dengan masyarakat dan budayanya serta memiliki pemahaman terhadap mereka. Misalnya, bisnis di Asia sering mencari peluang di pasar Asia terlebih dahulu sebelum mereka memasuki peluang investasi di luar Asia. Kemajuan dalam teknologi komunikasi dan transportasi terus membuka pasar di seluruh dunia. Beberapa perusahaan menganggap bahwa hampir semua tempat di dunia adalah pasar potensial atau lokal potensial untuk bisnis. Untuk dapat berkecimpung di dalam pasar global, maka kalian harus paham mengenai pasar global tersebut karena dengan adanya pasar global, maka pemasaran menjadi bebas. Pasar bebas merupakan salah satu bentuk pasar yang dimana segala bentuk kebijakan, baik harga atau lainnya, tidak ada patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Adapun next, Zah. Adapun tujuan utama pemasaran global adalah yang pertama meningkatkan potensi laba perusahaan. Lalu yang kedua, dalam teori ekonomi, laba atau keuntungan adalah kompensasi, maka makin besar resiko yang ditanggung oleh perusahaan, maka semakin banyak pula laba yang diperoleh. Lalu yang ketiga itu meningkatkan pertumbuhan dan ekspansi. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mutia. Selanjutnya materi yang kedua yaitu International Strategi atau strategi internasional akan disampaikan oleh Ziki. Kepada Ziki dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua yaitu strategi internasional. Next. Strategi internasional sendiri merupakan strategi di mana perusahaan menjual barang atau jasanya di luar pasar domestiknya.
pasar internasional menghasilkan banyak peluang baru bagi bisnis untuk berkembang. Dengan strategi internasional, bisnis perusahaan akan memperoleh berbagai manfaat. Baiklah, selanjutnya bentuk-bentuk strategi internasional. Yang pertama itu strategi multidomestik, di mana strategi bisnis multidomestik berinvestasi dalam membangun kehadiran di pasar luar negeri dengan menyesuaikan produknya dengan pasar lokal di luar negeri. Selanjutnya strategi global atau global strategi itu strategi global ini dipusatkan dan dikendalikan oleh kantor pusat dan berupaya memaksimalkan efisiensi global. Yang ketiga itu strategi transnasional, di mana strategi bisnis transnasional adalah salah satu strategi yang paling rumit yang dapat digunakan oleh perusahaan ketika melakukan ekspansi internasional dan dapat dilihat sebagai kombinasi dari strategi global dan multi domestik. Selanjutnya strategi replikasi domestik, di mana strategi ini dibangun dengan memanfaatkan kompetensi, ilmu, dan keuntungan tertentu yang dikembangkan di dalam negeri dan mencoba menduplikasi sebagai keunggulan kompetitif yang utama di pasar luar negeri yang dimasukinya. Selanjutnya adalah risiko internasional bisnis perusahaan, di mana risiko internasional bisnis ini terdapat seperti peningkatan biaya, hambatan perdagangan, dan kurangnya kepekaan terhadap permintaan lokal. Adapun manfaat dari internasional bisnis perusahaan ini yaitu peningkatan ukuran pasar dan munculnya pasar baru. Selanjutnya ROI yang lebih besar, keunggulan kompetitif berdasarkan lokasi, pengakuan merek global ke pasar pelanggan global. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ziki. Materi selanjutnya, yakni materi ketiga dan keempat akan saya jelaskan sendiri. Langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ruang lingkup internasional. Untuk ruang lingkup dari bisnis internasional ini sendiri meliputi 5 cabang atau 5 cakupan ruang lingkup internasional. Yang pertama yaitu cakupan ruang lingkup regional. Nah, di mana dalam bisnis yang berada dalam satu daerah atau kawasan, biasanya bisnis dalam ruang lingkup regional ini terbentuk masih dalam beberapa negara atau dalam satu benua. Misalnya itu ASEAN, Eropa, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu cakupan ruang lingkup domestik atau lokal. Dalam bisnis, yang dalam melakukan transaksi-transaksi atau aktivitas bisnisnya terbatas pada wilayah lokal atau sebatas dalam negeri saja. Yang ketiga itu cakupan ruang lingkup bisnis multinasional. Bisnis yang dalam memulai dengan memfokuskan pada pemanfaatan pengalaman dan produk perusahaan, lalu perusahaan tersebut melakukan peranan baru atas perbedaan dan keunikan lingkungan dalam negara tadi, yang mana ini bertujuan untuk melakukan adaptasi pemasaran perusahaan berupa kebutuhan dan keinginan yang baru dari pelanggan negara itu. Yang keempat yaitu cakupan ruang lingkup internasional. Nah, suatu bisnis yang dalam ruang lingkupnya lebih luas lagi dari domestik atau regional dan perdagangannya yang dilakukan lebih jauh lagi dalam pemasarannya. Dan yang terakhir yaitu cakupan ruang lingkup regional, di mana suatu bisnis yang memfokuskan pada pengalaman pemanfaatan aset dan dengan melakukan penyesuaian pada apa yang benar-benar unik dalam setiap negara. Materi yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi entry mode decision. Sebelum mengetahui faktor-faktor yang diperlukan sebelum memilih entry mode decision, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu mode of entry. Nah, mode of entry ini merupakan salah satu keputusan yang terkait erat dengan pemilihan negara tujuan pemasaran, yang mana nanti keputusan ini mengenai cara melakukan operasi di pasar global, yaitu seperti melakukan ekspor, menegosiasikan kesepakatan waralaba atau lisensi, membentuk usaha patungan atau melakukan investasi langsung di negara lain dengan membuka wholly owned subsidiaries, Nah, dan pemilihan pasar dan mode of entry ini juga merupakan keputusan yang terpisah.
di mana beberapa hal yang dipertimbangkan yaitu karakteristik negara spesifik dan strategi masuk pasar serta ekspansi pasar yang mana ini akan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan mode of entry. Secara umum, terdapat 5 faktor pertimbangan utama dalam pemilihan mode of entry. Yang pertama yaitu karakteristik negara. Yang kedua ada hambatan perdagangan. Yang ketiga karakteristik produk. Yang keempat tujuan perusahaan. Dan yang kelima strategi seleksi negara. Menurut pendapat beberapa ahli yang lain, strategi atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum memilih entry of mode terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal itu ada beberapa poin yang perlu diperhatikan sebelum memilih entry of mode. Yang pertama itu faktor produk, yang kedua faktor sumber daya dan komitmen, yang ketiga manajemen risk attitude, yang keempat pengalaman menggunakan MEMS atau market entry mode strategy, yang kelima target market share, dan yang keenam target market profit. Nah, sedangkan pada faktor eksternalnya itu ada 4 poin. Yang pertama industry feasibility atau viability of MEMS. Yang kedua characteristic of the overseas country. Yang ketiga tingkat pertumbuhan pasar. Dan yang keempat image support requirement. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi kelima, saya serahkan kepada Nadia. Pana Nadia, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelima yaitu risiko dalam lingkungan internasional. Next. Yang pertama yaitu ada risiko politik. Risiko politik atau political risk, sovereign risk, yaitu risiko kesulitan membayar kewajiban oleh negara peminjam dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai akibat terganggunya stabilitas politik negara tersebut. Risiko politik digolongkan menjadi 4, yaitu diantaranya yang pertama general instability risk, di mana berkaitan dengan ketidakpastian kelangsungan hidup dari sistem politik negara tujuan. Yang kedua ada ownership atau control risk, berkaitan dengan tindakan pemerintah negara tujuan dalam membatasi dan mengendalikan perusahaan asing. Yang ketiga ada operation risk, yaitu hambatan operasi bisnis dari pemerintah tujuan dalam segala aspek, di mana itu terdapat ada produksi, keuangan, dan pemasaran. Yang keempat, transfer risk, yaitu pembatasan atau menghambat kemampuan cabang perusahaan untuk mentransfer pembayaran modal laba ke perusahaan induknya. Selanjutnya ada risiko ekonomi. Risiko teratas di antara risiko ekonomi dari diversifikasi internasional adalah perbedaan dan fluktuasi nilai mata uang yang berbeda. Nilai mata uang yang berbeda mempengaruhi daya saing perusahaan di pasar-pasar global karena dampaknya pada harga barang-barang di negara-negara yang berbeda. Peningkatan nilai dolar dapat berdampak buruk bagi ekspor ke pasar-pasar internasional karena harga produk yang berbeda-beda juga. Berikut beberapa contoh lainnya risiko ekonomi. Yang pertama, perekonomian yang semakin memburuk di daerah Argentina, turunnya nilai mata uang peso. Yang kedua, suatu tantangan bagi negara Cina untuk dapat mengimplementasikan perjanjian WTO. Yang ketiga, aktivitas mata uang euro pada 13 negara Eropa. Yang keempat, kesuksesan proses privatisasi dan restrukturisasi beberapa perusahaan di wilayah negara Eropa. Next. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia Ramadhani. Materi selanjutnya atau materi ke-6 akan dijelaskan oleh Mutia. Kepada Mutia, dipersilakan.
Baik, materi selanjutnya itu strategi keunggulan kompetitif. Dalam perannya, sebagai tolak ukur bagaimana produk tersebut menjadi hal yang unggul dan kompetitif di pasaran, tentunya dihasilkan dari perencanaan, strategi, dan promosi suatu produk yang dipersiapkan. Hal dilakukan guna untuk menonjolkan kelebihan produk dibandingkan dengan produk sejenis lain yang ada pada lingkup pasar yang sama dengan produk atau layanan yang sama. Lalu sejarah munculnya istilah dari keunggulan kompetitif itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu competitive advantage, berasal dari judul buku yang sama dari Michael Porter. Lalu perusahaan atau organisasi mewujudkan nilai pada penggunanya yang terlihat lebih baik serta lebih besar dalam penciptanya produk superior dan kompetitor produk. Beberapa strategi dalam membangun keunggulan kompetitif yaitu satu, strategi biaya rendah atau strategi cost leadership, yaitu dengan pemberian harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pesaing yang di pasaran. Untuk mewujudkan biaya rendah ini melibatkan berbagai faktor, salah satunya perampingan proses produksi, dan kelemahannya itu perusahaan hanya menentukan keuntungan lebih minim agar menghasilkan harga yang kompetitif dibanding kompetitor. Yang kedua, strategi diferensiasi. Pada strategi ini, diferensiasi ini dilakukan untuk menjadi unggul dari produk pesaing lainnya. Yang ketiga, fokus strategi. Dalam strategi fokus perlu diperhatikan adanya hal berikut ini, yaitu pada pasar mempunyai kondisi potensial untuk berkelanjutan. Yang keempat, strategi inovasi. Ada dua strategi inovasi yang ada, yaitu mengembangkan produk dan melakukan pembuatan produk baru yang belum ada di pasaran. Salah satunya yaitu adanya ojek online. Inovasi ini dilakukan oleh alat transportasi ini dengan melakukan bidang transportasi secara online. Lanjut. Next, Zah. Yang kelima, strategi pertumbuhan. Strategi ini merupakan sebuah pertumbuhan yang akan dilakukan oleh pebisnis. Caranya dengan melakukan pengembangan produk dengan menambah support pada produk, diversifikasi atau keanekaragaman dari produk itu sendiri. Yang keenam, aliansi strategi, yaitu merupakan sebuah strategi yang merupakan peran pelengkap yang dilakukan antar pebisnis, konsumen, penyuplai, bisnis lainnya, dan produsen. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara Masari. Selanjutnya materi ketujuh atau yang terakhir, yakni mengenai tantangan strategi internasional akan dijelaskan oleh Muhammad Kelvin. Kepada Kelvin dipersilakan. Terima kasih kepada Dokter. Selanjutnya tantangan strategi internasional. Yaitu yang pertama ada kerumitan pengelolaan strategi nasional. Strategi nasional akan membawa pertumbuhan dan ukuran perusahaan yang lebih besar serta kerumitan operasional. Sebaliknya, semakin besar ukuran dan semakin rumit operasional akan membuat perusahaan akan sulit dikelola sehingga kos akan meningkat. Perbedaan budaya dan kebijakan suatu negara juga menjadi tantangan penerapan strategi internasional. Perusahaan harus membangun kemampuan dan keunggulan untuk menghadapi tantangan pasar internasional. Yang kedua, ada keterbatasan ekspansi internasional. Ada beberapa alasan sehingga muncul keterbatasan. Yang pertama, semakin luas area geografis yang dikuasai, maka kos untuk koordinasi di antara berbagai unit dan distribusi produk akan meningkat. Kedua, trade barriers, biaya logistik, perbedaan budaya, dan berbagai faktor lain yang akan membedakan antar negara sangat menyulitkan implementasi strategi ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Muhammad Kelvin. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan, saran, dan kritikan akan kita lanjutkan di FGD atau Focus Group Discussion. Banyak maaf atas kesalahan dan kejanggalannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.